Setelah kejadian itu, Doha mulai memberikan Mika kesempatan dengan menerimanya sebagai sopir. Hal ini juga untuk mencegah supaya Mika tidak mengajaknya berkencan seenaknya, karena kini dia adalah bosnya. Mika sangat senang sekali dengan keputusan Doha. Walaupun cuma sebagai sopir, yang penting Mika bisa dekat dengan Doha supaya dia bisa hidup lebih lama. Keesokannya Mika mulai menjemput Doha. Tidak ada beban sekalipun menjalani pekerjaan ini. Bahkan Mika sangat gembira. Di perjalanan pun Doha mulai memperhatikan Mika. Bahkan dia juga sempat tersenyum saat melihatnya. Setelah itu Doha jadi tidak bisa fokus dan selalu ada bayangan Mika dimanapun. Doha sepertinya mulai tertarik kepada Mika. Ketika Jaehyun memuji Mika bahwa suara dan emosinya sangat bagus di audisi, Doha sedikit kesal karena Mika sangat senang dengan pujian itu. Setelah Mika selesai bekerja, Doha meminta waktu kepada Mika untuk makan malam dengannya. Namun Doha malah memandangi Mika saat makan sambil tersenyum. Ketika Mika menatap balik, Doha menjadi salting dan mencari alasan lain. Setelah itu Mika tersandung ketika sedang jalan bersama Doha, dan Doha pun dengan refleks menarik tangan Mika. Di momen ini jam waktu milik Mika kini bertambah. Setelah Doha menjauh, jam waktunya kembali berhenti. Kemudian Doha mengajak Mika untuk menonton film. Di sana Mika bertemu dengan Ibu Oh yang juga akan menonton film dengan Pak Kim. Ibu Oh menganggap bahwa Doha adalah kekasih Mika. Lalu dia menasihati Doha untuk bersikap baik kepadanya. Hal yang kita sukai akan menghilang lebih cepat dari yang diduga. Untuk itulah jaga dia baik-baik sebelum menyesal. Ketika menonton film, Mika mencoba untuk memegang tangan Doha. Lalu Doha mengetahuinya dan bilang bahwa Mika akan menyesal jika melakukannya. Tapi Mika tetap memegang tangannya. Alhasil inilah yang terjadi. Jam waktu Mika kini bertambah lagi ketika dia merasa senang saat bersamanya. Namun Mika belum juga menyadari bahwa Doha mulai menyukainya. Dia menganggap bahwa Doha hanya kesepian dan ingin ada yang menemani. Sung-hee menganggap Doha sebagai pengisi daya untuk Mika, karena ketika Mika bersamanya, jam waktu miliknya mulai bertambah. Di sisi lain, Mika mulai kesal sebab dia tidak lolos audisi. Ketika papasan dengan Jaehyun, Mika bertanya kepadanya, kenapa dia tidak meloloskan Mika, padahal dia bilang suara dan emosinya sangat bagus. Jaehyun menjelaskan bahwa suara dan emosi Mika memanglah bagus, namun emosi yang dikeluarkan Mika tidak tepat. Lagu yang dia bawakan tentang gadis kecil yang bernama Song-ah. Dia menghibur Dong-ho yang kehilangan ibunya. Tapi emosi yang Mika bawakan seolah sedang mengalami depresi. Jaehyun membutuhkan talent yang sudah matang dan siap untuk tampil. Di lain waktu, Doha kedatangan Zangki untuk membahas bisnis musikal. Rencana ini memang sangat bagus, namun dilihat dari sisi lain, PT Songklak mempertaruhkan segalanya pada proyek ini. Untuk meyakinkan Zangki, Subong akan berbagi resiko jika proyek ini gagal. Setelah itu, Subong mengajak Doha untuk makan malam. Lalu Doha meminta Mika untuk pulang lebih awal. Kemudian Subong melihatnya dan meminta Mika untuk mengantarkannya. Ketika sudah sampai, Doha meminta Mika untuk pulang saja, tapi Subong mengajaknya untuk makan bersama. Dia pun memberikan sebuah cek kepada Mika untuk membeli makanan. Subong melakukan ini dengan tujuan untuk merendahkan Mika. Di sini Mika sangat tertekan ketika berhadapan dengan Subong. Doha kemudian mendatangi Mika ketika Subong ke toilet. Dia meminta Mika untuk pergi saja. Bahkan Doha sangat marah kepada Mika kenapa dia menerima uang yang diberikan oleh Subong. Doha tidak ingin Mika direndahkan olehnya. Disinilah Doha mengungkapkan bahwa dia menyukai Mika. Setiap waktu isi kepalanya hanya ada Mika dimanapun itu. Doha sangat peduli dan mengkhawatirkan Mika. Dia tidak ingin siapapun merendahkannya. Doha ingin melakukan semua hal yang membuat Mika bahagia. Jam waktu yang tadinya bertambah hanya hitungan detik saja, kini bertambah dengan hitungan menit dan itu sangatlah cepat.
Betul kata Sung-hee, Doha adalah pengisi daya dan kini Mika memiliki pengisi daya yang fast charging 20 watt. Tapi ketika Doha bilang ingin melakukan semua hal termasuk tidur dengannya, Mika mengatakan bahwa Doha tidak boleh mengatakan hal ini seenaknya dan menganggapnya gampangan. Lalu jam waktu Mika yang bertambah mulai kembali seperti semula. Jika Mika tidak merasakan kebahagiaan, maka jam waktu miliknya akan tetap berkurang meskipun Doha ada di sampingnya. Keesokannya Mika kembali bekerja seperti biasa. Lalu Mika diberitahu bahwa Doha sudah pergi lebih awal. Sebelum lanjut, perkenalkan dulu, ini adalah asisten Doha. Dia bernama Woojin. Doha menanyakan apa tanggapan Mika ketika dia pergi lebih awal. Woojin bilang bahwa Mika biasa saja. Lalu Doha pun ngedumel, kenapa Mika tidak penasaran ketika Doha pergi lebih awal? Kenapa Mika begini? Kenapa Mika begitu? Yang tadinya sangat asing kini mulai peduli dan mengkhawatirkannya. Bahkan kini Doha sangat overthinking, apakah dia sangat marah tentang kejadian semalam? Hal ini sangat mengganggu Doha, sehingga dia menelpon dokter untuk konsultasi. Dokter ini adalah Sunbin, dia adalah kakak Woojin. Sungbin juga menjadi dokter pribadi Doha. Dia menangani masalah gangguan kecemasan yang Doha alami. Doha bilang bahwa saat ini jantungnya berdetak begitu kencang. Dia telah membuat kesalahan, namun Mika masih datang bekerja. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu Sungbin meminta kepada Doha untuk duduk dulu dan merenungkannya selama 10 menit karena Sungbin saat ini sedang ada pasien. Seorang laki-laki, sebut saja Dimas, mendatangi Sungbin untuk menyelesaikan masalahnya. Dimas bilang bahwa di tempat kerja dia sangat ditekan akibat kinerja penjualan yang tidak memenuhi. Ketika sampai di rumah, istrinya mengeluh karena menjaga anak, apalagi anaknya selalu menangis. Hal ini membuatnya sangat stres hingga tidak bisa tidur. Obat yang diberikan Sungbin pun kini mulai tidak bekerja. Dimas meminta obat lain dengan dosis yang lebih kuat untuk menidurkannya. Tapi Sungbin tidak bisa asal-asalan memberikan obat. Jika berlebihan, maka hal ini bisa membuat Dimas overdosis. Sungbin meminta kepada Dimas untuk melewati hal ini dengan sendirinya. Jika masih belum bisa, maka Dimas akan menjalani perawatan di rumah sakit. Di sisi lain, Mika melakukan latihan untuk melupakan semua masalah yang ada, namun dia malah tidak bisa fokus. Kemudian Mika diminta oleh Woojin untuk menjemput Doha, sebab saat ini dia sedang sibuk. Keadaan di dalam mobil tidak seperti biasanya. Mika lebih banyak diam, sedangkan Doha tidak tahu bagaimana cara memulai obrolan. Doha menjadi sangat canggung. Kemudian Doha menjemput kakaknya di bandara. Dia adalah Dosan. Dosan lalu mengajak Mika untuk minum. Dia menceritakan bahwa Doha pernah dibully saat usia 8 tahun dan orang yang membulinya adalah wanita. Doha membela diri dan bilang bahwa gadis itu sudah SMP, sedangkan dia masih SD. Mika hanya bisa tersenyum mendengar alasan Doha. Dosan dengan Doha memiliki ibu yang berbeda. Ketika usia Dosan menginjak 7 tahun, dia tinggal dengan ayahnya. Namun tidak ada yang menyambutnya, hanya Doha yang menerimanya sebagai keluarga. Dosan bilang bahwa Doha adalah orang yang baik dan juga lembut. Setelah itu Mika mengajak Doha untuk menyelesaikan masalah. Mika bilang kepadanya lakukan semua hal yang dia inginkan sampai Doha bosan padanya. Sejak awal Mika lah yang membuatnya seperti ini, namun Mika tidak menyukainya, bahkan tidak akan pernah menyukainya. Untuk mencegah sakit hati, Mika meminta Doha untuk menjaga perasaannya. Saat itu juga Doha melakukan hal ini. Ucapan dan tindakan Mika sangat berbanding terbalik. Setelah itu Doha bertemu dengan ayahnya. Dia bilang bahwa Dosan akan mengunjungi ayah, namun sang ayah tidak peduli dan malah bicara kepada Subong. Lalu Subong bilang akan melaksanakan pernikahannya dengan Doha secepatnya, karena dia tahu jika Doha mulai kepincut wanita lain. Keesokannya Subong datang ke kantor Doha dan mengajak Mika untuk bicara selagi Doha sedang menjalani rapat. Subong mengulik latar belakang Mika. Dia tahu di mana Mika tinggal dan bagaimana Mika akan hidup di masa depan.
Baginya hal yang sangat mudah untuk menghancurkan kehidupan Mika. Lalu Wojin datang membawa banyak belanjaan Subong. Dia membeli barang mewah untuk diberikan kepada Mika. Hal ini dia lakukan untuk merendahkan Mika, sekaligus membuat Mika tidak nyaman berada di sisi Doha. Bahkan Subong akan memberikan apapun yang Mika minta, asalkan dia menjauhi Doha dan berhenti menjadi sopirnya. Bagi Subong, Mika hanya akan menyusahkan Doha. Di lain waktu, Doha mendatangi Sungbin untuk menceritakan masalahnya. Namun ketika Doha datang, Sungbin bilang bahwa dia mengalami mabuk cinta. Jantung berdetak kencang dan selalu memikirkannya. Itu adalah tanda-tanda mabuk cinta. Tentu saja hal ini tidak berkaitan dengan gangguan kecemasan. Sementara itu, Mika bilang kepada Ibu Oh bahwa dia sangat bimbang. Mika sangat membutuhkan Doha supaya tetap hidup. Tapi di sisi lain dia memiliki tunangan. Bahkan kekasihnya itu meminta kepadanya untuk menjauhi Doha. Kemudian Mika bertemu dengan Dimas di eskalator. Mika melihat jam waktu milik Dimas sisa 54 tahun lagi. Namun beberapa detik kemudian jam waktu itu berubah menjadi 6 menit. Lalu kembali menjadi 54 tahun dan 6 menit lagi. Mika baru kali ini melihat jam waktu yang terus berubah. Melihat keanehan ini, Mika mencoba untuk mengikutinya. Dimas masuk ke dalam ruangan Sungbin. Di sana ada Doha yang sedang konsultasi. Dimas bilang bahwa dia akan bercerai dengan istrinya. Atas kejadian ini dia menyalahkan Sungbin. Bahkan Dimas mengeluarkan pisau dan bilang akan membunuh Sungbin. Mika yang mengikutinya lalu masuk ke dalam dan boom, dia melihat kejadian ini. Doha yang memiliki gangguan kecemasan mulai pusing di bagian kepalanya. Dimas hanya meminta obat yang membuatnya bisa tidur, karena jika tidak dia selalu saja emosi yang membuatnya dipecat akibat menarik baju bosnya. Lalu Doha bilang kepada Dimas bahwa yang dia lakukan saat ini hanya akan menyakiti keluarganya. Dimas melakukan hal ini justru dia telah membuat keluarganya berantakan. Istrinya pergi dengan anaknya dan saat ini tidak bisa dihubungi. Mika lalu membantahnya dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang ayah yang menyebabkan rasa sakit bagi keluarganya. Ayah Mika dipenjara akibat perusahaan yang dia jalani bangkrut. Tapi Mika tidak pernah membenci ayahnya. Melihat waktu yang terus berjalan, Mika mencoba untuk menghentikannya. Karena panik, Dimas lalu menusukkan pisau ke arah Mika. Kemudian Doha melindunginya yang membuatnya tertusuk. Untungnya pisau itu tidak mengenai area vital, jadi Doha bisa cepat pulih. Kemudian Mika bilang kepada Doha bahwa Dimas akan menusuk dirinya sendiri jika saja Mika tidak mendekatinya. Mika menjelaskan bahwa dia bisa melihat sisa waktu hidup seseorang. Mika tahu bahwa tindakan yang dia lakukan tidak akan membahayakannya. Hal ini karena jam waktu miliknya berhenti setiap kali Doha di sisinya. Itulah sebabnya Mika sangat membutuhkan Doha. Dia memanfaatkan Doha supaya bisa hidup lebih lama. Tentu saja Doha tidak mengerti apa yang dikatakan Mika. Walaupun begitu, Doha tidak peduli apa yang dia katakan. Yang jelas Doha akan tetap ada di sampingnya. Kemudian waktu yang dimiliki Mika kini bertambah lagi. Setiap kali Mika ada di samping Doha, waktunya berhenti. Tapi ketika dia merasa bahagia, maka waktu yang dia miliki akan bertambah. Selama ini Mika belum pernah melihat jam waktu milik Doha. Biasanya orang lain memiliki jam waktu di bagian wajah, leher, tangan, dan juga kakinya. Tapi Mika belum melihat jam waktu milik Doha di bagian manapun. Bagaimana bisa Mika tidak bisa melihat jam waktu milik Doha? Padahal dia selalu bisa melihat jam waktu milik siapapun selama ini. Sampai di sini saja episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.